Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 1B PGSD dalam mata kuliah Konsep Dasar IPA. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kami, yaitu tentang materi apa sih? Langsung aja, ini dia materinya. Listrik dan kemagnetan. Sebelum ke presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya, Alfiah Maulani, NIM 2006450, selaku moderator atau pemimpin acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Yulianti, NIM 2003445. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurramdania dengan nomor NIM 200588. Bahasan kali ini yaitu tentang bab listrik dan kemagnetan kebagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada listrik statis, ada listrik dinamis, ada alat ukur listrik, ada hukum-hukum listrik, ada rangkaian listrik, dan kemagnetan. Setiap bagian tersebut akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada listrik statis, akan disampaikan oleh saudari Intan. Lalu ada listrik dinamis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada alat ukur listrik yang akan disampaikan kembali oleh saudari Intan. Lalu yang keempat ada hukum-hukum listrik yang akan disampaikan oleh saya kembali. Lalu yang kelima ada rangkaian listrik dan yang keenam ada kemagnetan disampaikan oleh saudari Fitri. Kepada saudari Intan, pertama kali dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi pada kali ini yaitu mengenai listrik statis. Nah, statis secara teoritis artinya diam atau tidak bergerak. Nah, apapun jenisnya, listrik itu bergerak atau berpindah. Jadi, apa sih yang diam itu? Nah, listrik statis itu suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Akan tetapi, jika terjadi pengosongan muatan, akan memakan waktu secara singkat. Atau, secara simpelnya, suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Nah, pada elektrostatika, muatannya tidak berpindah. Dapat dikatakan juga, listrik statis timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Atau, dengan kata lain, benda-benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik. Nah, yang selanjutnya mengenai muatan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, muatan listrik positif dan yang kedua, muatan listrik negatif. Nah, nama-nama tersebut diberikan oleh negarawan, filsuf, dan ilmuwan Amerika yaitu Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Nah, jika dua benda digesekkan, maka elektron akan ditarik dari suatu benda dan dilemparkan ke benda lain. Hal tersebut akan menyebabkan tumpukan elektron yang sehingga terjadi muatan negatif pada salah satu benda, hilangnya elektron pada benda yang lain, menyebabkan terjadinya muatan positif. Sebagai contoh, suatu penggaris digosokkan ke rambut atau ke handuk, nah akan bermuatan negatif dan handuk bermuatan positif. Muatan yang sama jika didekatkan akan saling tolak-menolak, atau muatan yang berbeda jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang selanjutnya, hukum Coulomb. Seperti yang sudah dijelaskan, dua muatan listrik yang sejenis saling tolak-menolak. Nah, muatan listrik yang berlawanan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tolak-menolak dan tarik-menarik ini berbanding lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara dua muatan tersebut. Nah,
Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Coulomb. Secara matematis dinyatakan dalam persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F merupakan gaya Coulomb dalam satuan Newton, K merupakan konstanta kesebandingan dalam satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1, Q2 merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb. Nah, sedangkan R merupakan jarak antara muatan dengan satuan meter. Konstanta K berhubungan dengan persimivitas listrik epsilon 0 dan memenuhi hubungan K sama dengan 1/4 V epsilon 0. Dalam keadaan vakum, epsilon 0 ini bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Sehingga K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Saat perhitungan dalam persamaan Coulomb di sini, arah gaya akan selalu bergantung dari muatan listrik tersebut. Jadi, abaikan tanda muatan, terhitung hanya dengan nilai muatan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik adalah besaran vektor, dan medan listrik juga bisa disebut dengan medan vektor. Medan listrik divisualisasikan dengan garis-garis medan atau garis-garis gaya. Untuk suatu muatan positif, garis-garis gaya secara radial mengarah keluar dari muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, garis-garis gaya secara radialnya mengarah ke dalam muatan. Daerah yang memiliki medan listrik yang besar memiliki jumlah garis-garis gaya yang rapat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sifat umum garis medan listrik adalah semakin rapat garis-garis tersebut, maka semakin kuat medan listriknya. Selanjutnya yaitu potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan sejauh R di daerah yang dipengaruhi kuat medan listrik tanpa menimbulkan percepatan. Besarnya potensial listrik yang mempengaruhi suatu benda pada jarak tertentu dari muatan bisa dirumuskan dengan rumus berikut. V sama dengan K kali Q per R. Nah, V di sana merupakan potensial listrik dalam satuan volt, dan K konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sedangkan Q merupakan muatan benda yang mempengaruhi, dan R merupakan jarak antara benda dalam satuan meter. Nah, dalam potensial listrik terdapat beda potensial yang dirumuskan delta V sama dengan W per Q kecil. Nah, delta V merupakan beda potensial, satuannya volt, dan W merupakan usaha, sedangkan Q kecil merupakan muatan yang dipindahkan. Nah, jika yang ditanyakannya itu usaha, berarti rumusnya menjadi W sama dengan delta V kali Q. Terima kasih kepada Saudari Intan telah menyampaikan materi tentang listrik statis. Pada subbab yang kedua, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis itu terbagi menjadi 3, kuat arus listrik, arah aliran, dan beda potensial atau tegangan listrik. Kalian pasti tahu itu kan? Mungkin banyak juga dari kalian yang sudah mengerti apa itu definisinya, tetapi belum mengetahui rumusnya atau kebalikannya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu kuat arus listrik. Apa sih pengertiannya? Ini dia pengertiannya. Kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang bergerak atau mengalir pada penghantar listrik di setiap waktu. Ini dia rumusnya, yaitu I sama dengan Q per T. Keterangannya yaitu I merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere.
Lalu, Q merupakan muatan listrik dalam satuan Coulomb. Lalu, yang T itu apa sih? T itu merupakan waktu dalam satuan second. Kalian tahu gak sih? Jadi, dalam menghitung muatan listrik ada rumusnya juga loh. Ini dia. Q sama dengan N kali E. Q merupakan muatan listrik dalam satuan Coulomb. Lalu, N merupakan jumlah elektron, E merupakan besar muatan satu elektron. Yang perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui, dalam besar muatan satu elektron yaitu min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan dapat disimpulkan, rumus untuk menghitung kuat arus listrik yaitu ini dia. I sama dengan N kali E per T. Itu dia teman-teman. Dan yang gak kalah penting, kalian juga harus mengetahui apa sih alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Yaitu ampermeter. Betul. Kita lanjutkan, yang kedua ada arah aliran. Arah aliran tersendiri terbagi menjadi dua. Ada elektron dan ada kuat arus. Arahnya kemana sih kedua itu? Elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Kita lanjut. Yang ketiga ada beda potensial. Beda potensial dirumuskan atau dilambangkan dengan huruf V. Jika pada baterai, dapat kita lihat kuat arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Beda potensial memiliki dua istilah. Yang pertama ada GGL atau gaya gerak listrik atau epsilon merupakan beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka. Yang kedua ada tegangan jepit. Tegangan jepit tersendiri merupakan beda potensial antara kutub positif ke kutub negatif dalam keadaan tertutup. Gimana sih cara ngitung beda potensial? Langsung aja kita lihat rumus ini. V sama dengan W per Q. V merupakan beda potensial atau tegangan listrik. W merupakan energi listrik dalam satuan Joule. Lalu Q merupakan muatan listrik dalam satuan Coulomb. Dari rumus tersebut bisa disimpulkan bahwa pengertian beda potensial yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik yang lain. Pada bagian ketiga tentang alat ukur listrik akan disampaikan atau dipaparkan kembali oleh saudari Intan kepada. Nah, yang selanjutnya alat ukur. Untuk mempelajari arus dalam rangkaian diperlukan pemahaman untuk mengukur arus dan tegangan. Kata rangkaian bermakna rangkaian tertutup dari sirkulasi arus yang mengalir. Alat untuk mengukur arus listrik adalah ampermeter, dan sedangkan voltmeter merupakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan antara dua ujung filamen lampu. Nah, jika kita menggunakan dua alat ukur secara bersamaan, maka dapat memindahkan voltmeter dan melihat keberadaannya untuk mempengaruhi hasil pengukuran arus. Nah, voltmeter dipasang paralel dengan lampu sehingga tidak mempengaruhi ukuran arus listrik. Terima kasih kembali kepada saudari Intan telah memaparkan materi tentang alat ukur listrik. Lalu, subbab yang keempat yaitu ada hukum listrik. Hukum listrik ini ada 3 macam. Ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, dan hukum Kirchhoff 2. Mari kita bahas. Pertama ada hukum Ohm yang dilambangkan seperti ini.
Hukum Ohm ditemukan oleh fisikawan Jerman, yaitu Georg Simon Ohm, yang hidup pada tahun 1789 sampai 1854. Membahas hubungan antara hambatan atau R, tegangan atau V, dan kuat arus atau I. Petikan kalimat yang bisa kita ambil dari Georg Simon Ohm yaitu kuat arus listrik dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kita lihat rumusnya. Rumusnya yaitu I sama dengan V atau I berbanding terbalik dengan 1/R. Dan dapat disimpulkan rumusnya yaitu I sama dengan V/R atau V sama dengan I kali R. I merupakan kuat arus, V merupakan tegangan, dan R merupakan hambatan. Yang kedua ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tersendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sebelumnya, hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang hidup pada tahun 1824 sampai 1887. Langsung saja, yang pertama ada hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 merupakan penjumlahan arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan penjumlahan arus yang keluar dari titik percabangan. Bisa disimpulkan yaitu seperti ini. Yang kedua ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 merupakan jumlah aljabar dari GGL, gaya gerak listrik, sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Bagian rangkaian listrik dan kemagnetan akan disampaikan oleh Saudari Fitri. Kepada Saudari Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai rangkaian listrik dan kemagnetan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena dalam pemberian materi ini saya ada yang on cam dan ada yang off cam karena sebelumnya ada kesalahan teknis. Lanjut saja ke materi mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri bentuknya seperti dapat dicari menggunakan rumus, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel bentuknya seperti dan dapat dicari menggunakan rumus. Memaparkan materi mengenai kemagnetan. Pada poin pertama yaitu membahas mengenai magnet dan medan magnet. Sebelumnya pasti kalian sudah mengetahui apa yang disebut dengan magnet. Pengertian magnet yaitu magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain dari bahan-bahan tertentu. Setiap magnet baik dalam bentuk batang maupun bentuk lain memiliki dua kutub, satu kutub utara dan satu lagi kutub selatan. Apabila dua kutub berbeda jenis didekatkan akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Sedangkan apabila dua kutub berbeda didekatkan maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Induksi elektromagnetik. Untuk menentukan besar induksi magnetik dapat dicari melalui rumus B sama dengan μK kali I per 2V kali A, dengan B sebagai induksi magnetik, I kuat arus listrik, A jarak titik dengan kawat, dan μK sebagai permeabilitas magnetik ruang hampa dengan nilai 4V kali 10 pangkat min 4 Tm per A. Untuk yang ketiga yaitu hukum Biot-Savart. Definisinya, besar induksi magnetik sebanding dengan panjang elemen arus besar kuat arus sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dapat dirumuskan sebagai
Yang keempat yaitu induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Magnet yang gerakannya melewati kumparan akan menimbulkan arus listrik. Jika magnet timbul di sekitar arus listrik, maka sebaliknya arus listrik dapat ditimbulkan oleh gaya magnet. Solenoida itu sendiri adalah suatu lilitan kawat penghantar yang panjang atau kumparan rapat yang menyerupai lilitan pegas, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Mencari besar induksi magnetnya dapat dicari melalui rumus atau juga dengan rumus. Untuk selanjutnya yaitu gaya Lorentz. Jika arus listrik mengalir dari A ke B ternyata pita dari aluminium foil melengkung ke atas, ini berarti ada sesuatu gaya yang berarah ke atas akibat adanya medan magnet homogen. Gaya ini selanjutnya disebut dengan gaya magnetik atau dengan gaya Lorentz. Untuk mencari besarnya gaya Lorentz dapat menggunakan rumus dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz dalam Newton, I sebagai kuat arus listrik dalam ampere, L sebagai panjang kawat dalam meter, B kuat arus medan magnet dalam Wb per m kuadrat atau Celsia. Poin selanjutnya yaitu hukum Faraday. Konsep gaya gerak listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Ia mengemukakan bahwa apabila terjadi perubahan fluks dalam suatu solenoida, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik yang sebanding dengan laju perubahan fluks, dan dijatakan dengan persamaan dengan keterangan dikarenakan dalam hukum Faraday hanya menunjukkan besarnya JJL induksi pada kumparan dan belum dapat menunjukkan arah arus induksi dalam kumparan, maka muncullah suatu hukum yang disebut dengan hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan fluks magnetik yang menimbulkannya. Dengan persamaan yaitu aplikasi induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Yang terakhir yaitu pengaplikasian medan magnet pada migrasi hewan. Berbagai macam hewan seperti burung, penyu, ikan, dan hewan-hewan lain melakukan migrasi selama periode waktu tertentu. Migrasi merupakan perubahan lokasi pada hewan secara teratur dari suatu tempat ke tempat lain selama waktu tertentu dalam setahun. Hewan melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber makanan atau untuk mendapatkan sarang yang lebih baik lagi dari sarang sebelumnya. Hewan juga dapat menentukan arah migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar permukaan bumi yang masih dipengaruhi oleh magnet bumi. Hewan yang mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan tersebut terdapat magnet alami. Fenomena ini disebut dengan biomagnetik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan dan Saudari Fitri. Bagi rekan-rekan yang masih kurang paham atau kurang mengerti, boleh yuk langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.